Makan mie instan setiap hari atau tabur micin di hampir semua masakanmu. Nah, sebagian dari kita mungkin punya kebiasaan ini ya. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya apa dampaknya jika saya terus-terusan mengkonsumsi MSG setiap hari? Dan apa yang terjadi jika saya berlebihan? Ya, mari kita cari tahu jawaban tuntasnya. Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, pada video ini kita akan membahas tentang MSG ya. Jadi kita luruskan ya bahwa MSG itu bukan racun ya. Nah, seperti yang selama ini dituduhkan. Namun pertanyaannya lanjutannya yang sangat relevan yaitu apakah aman jika kita mengkonsumsi MSG setiap hari dan apa yang terjadi jika kita mengkonsumsi terlalu banyak. Nah, ini adalah pertanyaan yang bijak ya karena semua hal di dunia ini punya dua sisi ya termasuk bumbu dapur yang satu ini. Nah, hari ini kita ataupun saya ya akan ajak teman-teman semua untuk melihat skenario ini ya dari dua sisi. Ya, konsumsi harian yang wajar dan juga konsumsi yang berlebihan agar kita itu bisa membedakan mana kebiasaan yang aman dan juga mana yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Nah, mari kita mulai dengan skenario pertama ya. Coba ya kamu bayangkan ataupun teman-teman bayangkan. Nah, teman-teman itu adalah seorang ibu rumah tangga atau koki yang memasak di rumah setiap hari dan selalu menambahkan sedikit MSG di sayuran, ya kemudian di sup atau tumisan yang dimasak ya untuk memperkaya rasa. Nah, apakah kebiasaan ini berbahaya? Jawabannya adalah untuk sebagian besar orang sehat, kebiasaan ini itu tidak menimbulkan masalah besar ya, justru ini bisa memberikan manfaat tersembunyi. Nah, konsumsi MSG setiap hari dalam jumlah wajar. Nah, ini layaknya menggunakan garam atau lada ya. Nah, itu aman ya karena tubuh kita mampu metabolisme glutamat dengan baik. Nah, glutamat sendiri adalah asam amino yang sudah ada secara alami di tubuh kita dan juga di banyak makanan sehat. Nah, ada satu manfaat penting yang sering dilupakan karena rasa umami dari MSG yang begitu kuat ya dan juga mengesankan sekali. Nah, ia bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam program diet rendah garam misalkan ya. Nah, para ahli gizi juga sering merekomendasikan penggunaan MSG. Nah, kenapa? Karena MSG itu dapat memberikan rasa gurih dan juga rasa asin yang kuat ya tanpa harus menambahkan banyak garam dapur. Nah, dengan demikian ya total asupan natrium harian itu bisa ditekan. Dan juga ini sangat baik ya untuk mereka yang memiliki resiko hipertensi misalkan ataupun resiko penyakit jantung ya. Nah, selain itu penelitian menunjukkan bahwa rasa umami yang kuat itu bisa menimbulkan nafsu makan pada orang yang usianya lanjut ataupun lanjut usia ya, yang cenderung itu kehilangan selera makan, makanya nggak selera, dia malas makan, sehingga membantu mereka mendapatkan nutrisi yang cukup. Jadi, ya jika konsumsi harian teman-teman adalah 1 ya atau 2 sendok teh MSG yang tersebar di beberapa porsi makanan sehat yang teman-teman masak sendiri ya, masak sendiri. Nah, ini berarti makanan teman-teman itu nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Yang sering terjadi adalah salah paham. Nah, orang-orang mengaitkan bahaya MSG dengan pola makan yang tidak sehat. Padahal, ya masalahnya bukan pada MSG-nya. Nah, kemudian ya kita bahas lagi nih, bahaya sebenarnya dari konsumsi MSG berlebihan ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke skenario kedua. Tadi kan ke satu ya, yang pertama. Nah, yang lebih mengkhawatirkan, konsumsi MSG yang berlebihan, ini biasanya tidak terjadi karena kita sengaja menaburkan 1 botol MSG gitu ya, ataupun 1 bungkus MSG ukuran setengah kilo ke dalam 1 mangkuk makanan. Melainkan karena kita terlalu sering mengkonsumsi makanan olahan ya, kemudian kemasan atau junk food yang memang kandungan MSG-nya ada, ya garamnya ada, gulanya ada, dan juga lemaknya itu sangat tinggi. Nah, apa dampak jangka pendek dan juga jangka panjang kalau seandainya ini terjadi? Nah, dampak jangka pendek yaitu meskipun jarang ya, ada sebagian kecil orang yang memiliki sensitivitas untuk terhadap glutamat ya. Jadi dia unik nih. Nah, jika mereka mengkonsumsi MSG dalam jumlah yang sangat besar dalam satu waktu, misalkan dari
satu mangkuk besar mie instan yang full bumbu atau snack kemasan ya dalam jumlah yang banyak. Nah, mereka bisa mengalami gejala ringan yang tidak membahayakan nyawa. Nah, ini biasanya disebut dengan Chinese Restaurant Syndrome ya. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ada. Nah, dan dan juga ini bisa berupa sakit kepala ringan ya, sensasi kesemutan. Nah, atau rasa panas ya di area leher ya, di dada. Nah, jadi perlu saya tekankan ya, reaksi ini bersifat sementara dan tidak menular ya. Nah, kemudian kita masuk ke dampak jangka panjang. Ya, jadi ini adalah pada kesehatan umum ya. Nah, inilah poin penting yang perlu kita garis bawahi, yang perlu teman-teman tahu juga. Nah, ketika kita mengkonsumsi MSG berlebihan setiap hari, nah biasanya itu berarti kita juga mengkonsumsi makanan yang berlebihan juga ya dalam satu hari. Yang pertama itu natrium atau garam. Nah, makanan olahan dengan MSG tinggi hampir selalu memiliki kandungan garam yang sangat tinggi juga. Nah, konsumsi natrium berlebihan secara terus-menerus ya, ini adalah penyebab utama hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Nah, ini merupakan faktor risiko utama penyakit jantung dan juga stroke. Yang kedua, kalori dan juga lemak. Nah, jadi ini nggak sehat teman-teman ya, kalori dan lemak yang tidak sehat. Nah, MSG adalah penambah rasa yang sangat efektif, ya ini membuat makanan olahan yang tidak sehat ya terasa sangat lezat. Sehingga kita tanpa sadar ya makan lebih banyak dari yang seharusnya. Sebenarnya nggak enak-enak amat ya, tapi karena ada MSG-nya jadi enak. Nah, hal ini bisa memicu penambahan berat badan, ya obesitas dan juga resiko penyakit yang metabolik lain. Nah, fenomena ini disebut dengan hyperpalatability ya. Nah, di mana makanan yang terasa sangat nikmat sehingga memicu kita untuk makan terus ya. Jadi terus-terusan makan. Ini mirip dengan mekanisme kecanduan meskipun MSG bukan zat adiktif tapi ya mirip-mirip ya. Nah, jadi bahaya sesungguhnya dari mengkonsumsi MSG yang berlebihan setiap hari bukan pada MSG-nya sendiri, tapi fakta bahwa MSG menjadi penanda pola makan yang sangat tidak sehat. Nah, MSG itu membuat makanan olahan yang tinggi garam dan juga lemak terasa jadi lebih enak ya karena ada MSG-nya. Nah, sehingga kita sulit untuk berhenti. Nah, kesimpulannya MSG itu tidak seburuk yang kita dengar asalkan kita menggunakannya dengan bijak, konsumsi hariannya dalam jumlah yang moderat ya, sebagai bagian dari diet, misalkan untuk diet yang sehat dan sebagainya, diet seimbang aman ya untuk sebagian besar orang. Bahaya yang perlu diwaspadai justru ada pada pola makan yang tidak sehat, yang ditandai dengan konsumsi berlebihan pada makanan olahan yang tinggi gula, tinggi garam, dan juga lemak. Kuncinya bukan menghindari MSG sepenuhnya, melainkan memahami apa yang kita makan dan memilih makanan yang bernutrisi. Nah, biasanya kamu makan apa nih pakai MSG? Nah, gimana rasa makananmu? Ya, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa like, ya, share, dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Ya, salam sehat. Sampai jumpa.